Nggak nyangka banget cuma nonton aksi robot aja hidup di alam liar bersama hewan, tapi bisa bikin gue ketawa ngakak dan tersentuh. So let's talk about The Wild Robot. Comes the greatest DreamWorks movie ever. Here's your work. Don't be afraid. Are those your parents? I am a wild robot. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan kali ini gue bakal nge-review film bioskop animasi yang belum lama tayang juga di bioskop, sampai sekarang juga masih ada, berjudul The Wild Robot. Dan film ini juga datang dari DreamWorks Production, yang kalau kalian tahu juga film-film jadulnya emang terkenal juga, kayak film Shrek, terus juga Puss in Boots, dan juga ada How to Train Your Dragon, dan lain-lain juga. Selain itu, film ini juga disutradarai oleh Bapak Chris Sanders, yang kalau kalian tahu juga dengan film Lilo and Stitch-nya. Jadi bisa dibilang kalau dari segi production dan juga sutradaranya emang udah pengalaman banget soal film animasi. Dan fakta kerennya lagi, kalau cerita The Wild Robot ini juga diangkat dari novel yang udah laris di New York, karyanya Peter Brown, dengan judul yang sama, The Wild Robot. Untuk sinopsisnya, The Wild Robot menceritakan tentang sebuah robot yang terdampar di sebuah pulau dengan hewan, yang tadinya dia harus menyelesaikan misi tugas bersama manusia, tapi karena dia terdampar di pulau yang ada banyak hewan, tidak ada manusianya, dia harus bekerja sama dan juga membantu para hewan di sana. Namun sayangnya, hingga robot yang bernama Rose ini harus menghancurkan sebuah sarang angsa, dan hingga dia harus membesarkan bayi angsa dengan cara memberi makannya, mengajarinya berenang, dan juga mengajarinya terbang untuk migrasi. Lalu apakah si Rose dan bayi angsa ini akan berhasil? Sampai di sini aja untuk sinopsisnya, langsung aja kita masuk ke review session. Dan untuk dalam segi review ini, gue bakal ngebahas 5 hal aja dari film The Wild Robot ini. Langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu dari segi experience gue atau kesan ya. Jadi seperti biasa, di dalam review gue akan memberikan experience atau kesan gue ketika nonton film ya. Nonton The Wild Robot ini, bener juga kata orang banyak bahwa film ini emang heartwarming, atau istilahnya menghangatkan hati. Dan entah kenapa, gue cuma nonton robot aja hidup berbarengan bersama hewan, yang kalau kita tahu juga kan robot sebuah benda ya, bukan makhluk hidup. Tapi bisa bikin gue juga ketawa ngakak ngeliat aksinya, dan juga bisa bikin gue tersentuh. Tapi mungkin balik lagi nih, karena sebuah ide ceritanya yang diangkat di film The Wild Robot ini, yang mana menceritakan juga tentang sosok ibu dan seorang anak, yang mana juga diperankan oleh si Rose ini, si robot yang sebagai mamanya, dan juga seekor bayi angsa sebagai anaknya. Selain itu juga kita bisa lihat sosok abang ya, kalau gue rasa ya, kayak abang ataupun kakak ya, si Fing ini yang si rubah. Kayak emang tadi awalnya juga cuman dia kan kayak pengen makan si bayi angsa ini aja ya kan, dan diselamatin juga sama si Rose. Tapi mereka bertiga nih malah jadi keluarga ya, jadi malah jadi satu ikatan yang kuat banget gitu. Dan pada akhirnya emang mereka bertiga lah yang bisa bikin gue juga nonton film The Wild Robot ini tuh ngerasa fun ya, ngerasa enteng banget, seneng juga. Ngerasa banget kayak film komedinya dapet, juga keluarganya juga dapet, nonton bareng keluarga juga enak banget. Dan juga nggak nyangka banget konfliknya dan juga perseteruannya bisa bikin gue jadi merasa iba dan sedih juga ya, kesentuh banget. Kayak emang kesan heartwarmingnya atau hangat ya, film ini emang kayak hangat banget. Dari ide cerita seorang ibu dan seorang anak juga emang dapat banget. Ya walaupun cuma digambari dengan sebuah robot dan juga sebuah bayi angsa yang dimana makhluk hidup dan bukan, tapi ngerasa banget kalau ikatan mereka ini emang kuat banget. Dan selain itu juga kesan gue nonton film The Wild Robot ini berasa banget kayak emang nonton animasi kelas atas. Apalagi juga gue ngerasa Bapak Chris Sanders tuh kayak emang ngebuat animasi ini tuh emang apol-ipolan ya, alin banget tuh. Dan gue juga ngerasa banget animasinya yang terbuat dari kayak lukisan gitu atau goresan catnya juga bagus. Dari segi ceritanya juga nggak perlu diraguin lagi dari Bapak Peter Brown, kayak emang ngebuat cerita ini tuh kayak kita nonton awal-awal dibuat fun ya, dibuat kepo sama robot kok tiba-tiba mau bantuin hewan, ngakak juga sama aktivitas hewannya yang saling tadinya juga saling benci ya, hingga saling suka juga hidup bareng. Dan juga emang dibuat sedih banget sama si Bright Bill dan juga emaknya si Rose yang kayak emang harus terpisah dari migrasi, dan juga emang momen-momen waktu pas bertahan hidup, dan juga momen-momen pas mau nyelamatin Rose-nya juga. Kayak emang ceritanya ini dari segi cerita, dari segi animasi, dari segi background, juga pendalaman karakter emang komplit banget. Jadi nggak heran banget kalau The Wild Robot ini tuh banyak yang suka juga, dan juga banyak orang yang nonton di bioskop juga. Ya once again emang DreamWorks berhasil banget ya. Kayak kita waktu dulu buat nonton film Shrek juga emang berasa banget juga dari segi story-nya, dari segi ide ceritanya, animasi gue bagus banget. Ya akhirnya di The Wild Robot juga kayak di level up lagi, juga kayak segi dari backsound-nya gue kena banget ya, production-nya enak. Dan juga dari segi pace ceritanya yang cepet tapi kerasa lambat juga, itu memang enak banget. Dan itulah untuk kesan atau experience gue nonton film The Wild Robot ini. So
langsung aja kita masuk yang kedua, yaitu dari segi gambar atau animasinya. Dan sekali lagi, kayak gue bilang barusan, bahwa kerasa banget animasinya emang kelas atas ya, kayak emang Bapak Sanders alin banget ke sini. Gue juga bisa ngeliat banget kayak hal yang baru juga animasi, mungkin apa emang guanya apa gimana ya. Tapi gue nonton ini tuh kayak emang yang baru, apalagi kan segi animasinya tuh yang kayak dibuat dari segi kayak lukisan ya. Kayak ngerasa kayak nonton lukisan bergerak gitu, kayak emang seniman ada yang gambar gitu kan dengan cat dan sebagainya, warna-warnai, dan juga kayak emang goresan-goresan banget kayak kuas ya, goresan kuas di animasi ini. Dan juga segi patah-patah pelan-pelannya itu juga pas pergerakannya kayak emang bisa dibilang bukan kesalahan tapi emang sebuah kebagusan di film The Wild Robot ini. Dan balik lagi dari segi gambarnya emang estetik banget ya, kayak kita lihat juga di poster pas ada si Rose sama si Fink sama si Bright Bill ya di sebuah pohon ya lagi neduh, kayak emangnya ngeliatnya enak banget ya, kayak warnanya tuh colornya kontrasnya enak gitu ya. Dari segi gambar animasinya ya, warnanya kontrasnya enak, segi animasinya keren. Wah, ini emang kayak film animasi yang emang bikin puas mata ya, dan gak cuma dari ceritanya aja. Dan itulah dari segi animasinya. Dan untuk yang ketiga yaitu dari segi sound atau back soundnya, film ini emang kayak emang sekali lagi alin banget ya, emang bagus banget. Are those your parents? Gue kayak nonton film ini pas lagi adegan fun-nya juga emang kayak backsound-nya enak, dan juga pas lagi sedih ya, cuman kayak ada ambience-ambience dikit aja, kayak emang kena banget dan kayak nyentuh banget gitu, dan kesan hangatnya juga dapat banget. Entah kenapa ya, kayak emang dari segi production sound-nya di sini emang kayaknya niat banget ya sekali lagi teman-teman semua. Dan kayak ada salah satu momen ketika si Bright Bill juga pengen migrasi, pengen ninggalin si Rose sama si Fink, gue kayak nontonnya tuh apalagi denger si ambience sound-nya tuh kayak emang dapat goosebump banget tuh, kayak merinding gitu ya, merinding juga gemeter gue nontonnya, kayak sedih banget. Entah kenapa ya, kayak kesan kayak emang anak ninggalin emaknya gitu sama abangnya, kayak ditinggalin, kayak emang mau pergi dulu, mau pamit gitu ya. Ya dibikin sedih aja gitu, apalagi backsoundnya, dan juga emang segi karakternya juga mantep banget. Dan karena itulah gue kayak harus banget nge-review untuk segi sound atau backsoundnya di film The Wild Robot ini, karena emang enak banget ya, nggak banyak ganggu banget, dan juga emang bisa bikin suasana jadi senang, jadi sedih juga dapat banget dari segi backsoundnya. So langsung aja masuk yang keempat, yaitu dari segi karakter. Oke, once again ya, balik lagi, The Wild Robot ini sukses dari segi pendalaman karakternya, kayak menjelaskan karakter Rose ini yang jatuh dari antah berantah ya gitu, dari mana tahu gitu ya, jatuh ke pinggir pantai, tepi pantai. Kayak dari awal kita harus melihat banget si Rose yang masih bingung, yang nggak bisa beradaptasi juga di alam liar, sampai ketika dia ngeliat kepiting buat manjat, dan juga dia ngeliat apa, sampai kayak kebanyakan salah juga, dan sampai karena kebanyakan salah juga dia akhirnya harus menerima gitu bahwa dia harus belajar lagi dan juga harus berkembang lagi, hingga dia lama gitu ya mempelajari alam dan sebagainya, hingga dia juga mengerti bahasanya. Jadi bisa dibilang dari segi karakter development-nya emang dapat banget si Rose ini, dari awal emang nggak ngerti sampai dia ngerti, dan juga sampai dia harus memerankan sosok ibu ya, sampai nanya juga ke ibu apa tuh binatang apa yang anak ada 7, juga harus nanya banget gimana sih cara ngasih makan, sampai si akhirnya ditolong Fink juga ya. Jadi emang banyak banget segi development karakternya, jadi nggak cuman kayak emang nggak ngerti dan akhirnya apa habis gitu, tapi di sini kayak emang alurnya dibikin naik turun ya, dari nggak ngerti naik ngerti, jadi sampai bikin konflik dan sebagainya. Jadi emang karakter development emang cantik banget di film The Wild Robot ini. Dibuktikan juga dari segi Fink, juga Bright Bill juga emang kena banget ya. Emang dari 3 karakter utama ini segi karakter development emang dapat banget. Si Fink lucu banget ya, kita awal cuman ngelihat dia pengen makan si Bright Bill ya, pengen makan si angsanya, tapi dia malah juga jadi kayak emang memanfaatkan, awalnya cuma memanfaatkan sifat rubahnya, ketahuan banget ya, memanfaatkan si robot, cuman kayak emang pengen makan sampai dia gendut gitu dan sebagainya. Sampai akhirnya dia juga harus banget melindungi si Bright Bill ya, walaupun kita tahu si rubah ya, sampai dia gede tuh Bright Bill dilindungin, juga kayak ada yang buat galak sama dia, digalakin balik. Jadi kayak emang gue ngeliatnya dari sosok kakak banget ya, kayak si Fink emang kayak kakak banget si Bright Bill yang emang jagain dia, dan juga si Bright Bill ya emang si ade aja, si bungsu yang emang harus dijagain. Dan juga untuk karakter Bright Bill juga emang komedinya kocak banget, walaupun dia udah jatuh, udah kemana ya, tetap emang kayak emang film ini enteng, makanya nggak bahas tentang rasa sakit. Jadi emang dibikin lucu aja gitu. Dan juga emang karakter Bright Bill di sini emang layaknya anak muda ya, anak muda yang remaja gitu, yang emang emosinya masih labil banget, hingga kita juga dikasih lihat momen insecure-nya ketika dia bertemu dengan kelompoknya yang nggak terlalu dianggap sama kelompoknya, hingga dia juga diberikan kepercayaan untuk memimpin pas migrasi juga. Jadi bisa dibilang untuk karakter development dan juga karakter di sini gue suka banget. Jadi kayak emang aspek penting juga ya, nama juga karakter, aspek penting untuk menggerakkan cerita. Jadi untuk segi karakternya emang bagus. Dan langsung aja yang terakhir, yaitu dari segi plot atau storyline dan konflik sebagainya, gue ngerasa emang film The Wild Robot ini kayak merasakan ya, pace-nya tuh
cepet ya. Jadi kayak kita bisa ngelihat banget dari awal pas dia udah terdampar, bingung, ketemu Fink juga dan sebagainya, dan ketemu Bright Bill. Jadi kayak emang momennya juga cepet ya, apalagi juga ada time skip ketika si Bright Bill juga udah tiba-tiba ada remaja. Jadi di sini bisa gue acungin jempol untuk storyline-nya, walaupun kayak plotnya emang cepet, tapi bisa menggambarkan banget karakter yang kuat. Kayak emang kita akhirnya bisa dibikin banget ngerasa sedihnya, ngerasa harunya sama perjuangan mereka, dan juga perubahan karakternya enak banget, smooth juga. Kayak si Fink yang nggak mau, tadinya kesel banget sama satu pulau, nggak ada yang peduli sama dia, tapi dia mau menolong juga, membantu semuanya gitu, hewan-hewan yang ada di sana. Dan juga si Rose yang emang alim banget, walaupun baterainya udah lemah dan sebagainya, dia pengen banget nolong juga. Dan juga si Bright Bill yang akhirnya bisa memimpin kawanannya pas migrasi. Jadi tuh gue kayak pas nonton ngerasa ternyata bisa juga ya, walaupun segi storyline-nya cepet banget menceritakannya, tapi selama karakternya ini bisa membawanya juga, menggerakkan ceritanya, mendalami perannya, membawa momen haru, sedih, senangnya tuh ternyata enak juga. Dan ngerasa kayak film ini tuh emang smooth. Jadi kayak nggak ngerasa banget ternyata storyline-nya berjalan cepet, hingga ketika kita juga harus dibawa ke konflik akhir pas perang juga si robot sama si hewannya. Kan kayak kesan film itu emang hangat ya, tapi gue kayak nggak siap banget ya, harus banget dihadapin perang ya, perang antara hewan dan robot, yang mana juga robotnya curang banget lagi, menggunakan senjata dan juga menggunakan laser, sementara si hewan cuman kayak ngelawan seadanya aja. Jadi kayak gue nggak siap banget dia sama konfliknya, kayak emang gue ngeliatnya kayak maksa banget, tapi emang ya mau gimana lagi ya, emang dari segi build up ceritanya menceritakan sebuah robot sama hewan, ya mau nggak mau harus ada konflik perang juga ya, robot sama hewan. Jadi overall emang ngerasa nontonnya juga masih enak ya, mau nggak mau emang konflik terakhir perang itu harus ada, agar bisa ngebonding lagi ikatan para hewan dan juga sama si Rose ini. Dan itulah 5 hal yang bisa gue bahas dari segi review gue nonton The Wild Robot ini. Dan untuk kesimpulannya, bisa gue kasih dari FLI ratings untuk film The Wild Robot ini, yaitu sebesar 9, yaitu wah gila, keren parah. Jadi film ini emang animasinya emang bagus banget teman-teman semua. Kayak balik lagi, kayak emang produksinya niat banget. Kita bisa lihat dari segi karakternya, animasinya, dan juga backsoundnya, pendalaman karakter, konflik dan sebagainya. Emang kayak ngerasa banget film ini tuh pas ya, kayak nggak ngerasa banget ada kurangnya di film ini. Walaupun gue tadi mention sedikit dari segi konfliknya yang emang kayak harus banget apa ngelihat perang robot sama hewan, tapi masih enak ya dilihat. Jadi emang bisa gue kasih rating bagus aja untuk The Wild Robot ini. Kayak emang balik lagi nonton film ini tuh kayak ngerasa fun, enteng ya, komedinya juga lucu banget, gue dibikin ngakak banget, dan juga gue nggak nyangka dibikin haru juga, sedih ya, hangat juga, sampai ngerasain goosebumps, merinding dan sebagainya juga. Dan apalagi juga gue nggak nyangka banget kalau film ini juga mengajarkan kita untuk bersosialisasi, hidup juga barengan, dan juga masih banyak orang yang peduli. Dan juga kayak ada pesan-pesan kayak penyindiran ya, sindiran kayak waktu kita berusaha kita diketawain, diejekin, tapi pas berhasil juga orang pada nonton dan juga pada haru. Jadi kayak emang ya The Wild Robot ini emang mengajarkan tentang kehidupan, gak cuma dari segi animasi kartun biasa. Dan itulah untuk review gue dalam film The Wild Robot ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman semua kalau udah salah-salah kata dan penjelasan juga. Dan jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga di subscribe juga supaya gue bisa berkembang lagi, memberikan konten yang bermanfaat dan menarik seputar film. Dan sampai berjumpa lagi di next video, and salam pecinta film. Gak nyangka banget, kayak gue pikir cuma jual animasi yang bagus secara lukisan gitu, yang bisa bergerak, tapi ternyata ide ceritanya juga lebih bagus. Emang bagus banget sih.